Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Ginting dengan NIM 2211093018. Saya dari kelas 1B, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik. Pada video kali ini merupakan tugas akhir mata kuliah Matematika Terapan 1 dengan dosen pengampu Ibu Aulia Oktavia, SSI, MSI. Tugas akhir ini bermateri tentang aplikasi turunan, persamaan garis singgung kurva, dan maksimum minimum dalam bidang kelistrikan. Aplikasi turunan. Yang pertama, persamaan garis singgung. Perhatikan kurva persamaan garis singgung berikut ini. Garis singgung bergradien M jika titik yang dilaluinya adalah titik singgung A, X1, Y1, maka persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Jika diketahui ada dua titik, X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Contoh soalnya, 1. Tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 5 di titik 2,3. Jawab. Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 5. F aksen X-nya adalah 3X pangkat 2. Jadi kalau turunan itu pangkat dikalikan ke X, jadi 3 dikali X sama dengan 3X, pangkatnya dikurangi 1. Jadi turunan dari X pangkat 3 ialah 3X pangkat 2. Turunan dari 3X pangkat 2 ialah 6X. Dan turunan dari 3X adalah 3. Lalu kita cari gradiennya. Rumus gradien yaitu dy per dx kita kali dengan titik yang diketahui, yaitu titik x-nya 2 dan titik y-nya 3. Jadi kita masukkan ke fungsi x, yaitu 3 dikali x, x-nya adalah 2, 3 dikali 2 dipangkatkan 2, dikurang 6 dikali 2 ditambah 3, sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4, jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. 6 dikali 2 sama dengan 12, jadi 12 dikurang 12 ditambah 3 sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke persamaan garis singgung, ke rumusnya. Rumusnya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M atau gradien dikali dengan X dikurang X1, tutup kurung. Y dikurang Y1-nya tadi adalah 3, sama dengan M-nya didapat tadi 3, dikali dengan X dikurang X1-nya adalah 2. Jadi Y dikurang 3 sama dengan 3 dikalikan ke dalam kurung, yaitu dikali X. 3 dikali X sama dengan 3X. Lalu dikalikan dengan negatif 2, 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Didapat 3X dikurang 6, lalu negatif 3 dipindah ruaskan ke kanan, jadi positif. Jadi 3X dikurang 6 ditambah 3, jadi hasil Y sama dengan 3X kurang 3. Jadi telah kita dapat persamaan garis singgungnya ialah Y sama dengan 3X kurang 3. Kita lanjut dengan soal nomor 2. Soalnya yaitu tentukan persamaan garis singgung. Oh ya, maaf sebelumnya, soal nomor 2 ini adalah soal yang berhubungan dengan kelistrikan. Jadi soal nomor 2 yaitu tentukan persamaan garis singgung jika suatu arus mengalir dengan I X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 6X, di mana I menyatakan arus yang mengalir dengan satuan ampere.
yang memotong sumbu Y di titik 3,4. Jadi pada soal kali ini kita mencari persamaan garis singgung sama seperti di atas. Kita jawab Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 6X. Y aksen sama dengan 3X kuadrat dikurang 4X dikurang 6 sama seperti tadi. Jika turunan maka pangkat dikalikan ke X jadi 3X pangkatnya dikurangi 1. Begitu seterusnya 4X maka pangkatnya dikurangi 1 jadi tidak ditulis 1 dan 6X. X nya hilang. Jadi kita lanjut dengan mencari gradien. Y aksen dikali dengan titik yang diketahui yaitu titik X 3. Kita masukkan ke dalam Y aksen. 3 dikali 3 dipangkatkan 2 dikurang 4 dikali 3 lalu dikurang lagi dengan 6. Jadi 3 dikali 9 dikurang 4 dikali 3 12 dikurang 6. 3 dikali 9 sama dengan 27 dikurang negatif 18, dijumlahkan saja. Jadi didapat gradiennya yaitu 9. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan garis singgung. Rumusnya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan gradien atau M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1-nya adalah 4. Sedangkan gradiennya kita dapatkan tadi 9. Lalu kita kalikan dengan X dikurang X1-nya 3. Kita turunkan saja Y dikurang 4. Lalu kita kalikan 9X dikali 9 dengan X. Jadi hasilnya 9X dikurang ditambah jadinya. 9 dikali negatif 3. Maaf, jadi negatif 27. Bukan ditambah ya, dikurang. Jadi kita pindah ruaskan negatif 4 ke sebelah kanan, ke ruas sebelah kanan, jadi 9X dikurang 27 ditambah 4. Y-nya jadinya 9X dikurang 23. Jadi kita dapatkanlah persamaan garis singgung. Pada soal ini hasilnya adalah Y sama dengan 9X dikurang 23. Materi selanjutnya yaitu maksimum dan minimum. Suatu nilai dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum atau minimum. Nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Titik kritis adalah titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung selang, titik stasioner atau titik balik, dan titik singular. Titik ujung selang yaitu batas dari sebuah daerah asal suatu fungsi atau selang tertutup. Titik stasioner adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Sedangkan titik singular adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jadi, nilai-nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Cara mencari titik kritis pada turunan yaitu dengan melihat titik ujung selang tertutup, titik stasioner, dan titik singular. Berikut adalah contoh soal yang berhubungan dengan kelistrikan. Yang pertama, tentukan kuat arus maksimal dan minimal dari selang titik 3,4 dalam sekon jika muatannya mengalir mengikuti persamaan Q sama dengan T kuadrat dikurang 4T ditambah 6. Q sama dengan jumlah muatan yang mengalir dalam satuan kolom, sedangkan T waktu dalam satuan sekon. Jadi sekarang langsung saja kita jawab. Yang pertama yaitu
titik ujung selang. Titik ujung selangnya yaitu 3,4 atau T sama dengan 3 dan T sama dengan 4. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan Q. Jadi T sama dengan 3 dimasukkan ke persamaan Q. T sama dengan T kuadrat dikurang 4T ditambah 6. Q T nya adalah 3, jadi kita masukkan 3 kuadrat dikurang 4 dikali 3 ditambah 6 sama dengan 9 dikurang 12 ditambah 6. 9 dikurang 12 sama dengan negatif 3 ditambah 6 sama dengan 3. Selanjutnya untuk T sama dengan 4, maka kita masukkan persamaan Q. Q4 sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 dikali 4 tambah 6. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16 dikurang 4 kali 4 16 ditambah 6 sama dengan hasilnya 6. Selanjutnya kita cari titik stasionernya. Persamaannya yaitu QT sama dengan T kuadrat dikurang 4T ditambah 6. DQ per DP sama dengan turunannya yaitu 2T dikurang 4. Didapat 2T dikurang 4 yaitu karena kalau turunan itu pangkat dikalikan dengan T atau variabelnya. Jadi dapat 2T dan 4T, T-nya dihilang karena diturunkan. Selanjutnya 2T kurang 4 sama dengan 2T dikurang 4 didapat DQ dan DP nya sama dengan 0. Lalu kita lanjutkan dengan mencari 2T dikurang 4 sama dengan 0. 2T sama dengan negatif 4 dipindahkan ruasnya ke sebelah kanan jadinya positif 4. Jadi T sama dengan 4/2, T sama dengan 2. Untuk T sama dengan 2 kita masukkan ke dalam persamaan Q. Langsung saja 2 yaitu 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 tambah 6 sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 6 sama dengan 4 dikurang 8 negatif 4 ditambah 6 2. Jadi didapat nilai maksimumnya yaitu 6 dan nilai minimumnya yaitu 2. Seperti di halaman sebelumnya ini, untuk T sama dengan 4 nilai akhirnya adalah 6. Jadi yang dapat adalah ini nilai maksimumnya. Untuk selanjutnya titik singular. Titik singularnya tidak ada dikarenakan
deki per dp nya ada, jadi titik singularnya itu tidak ada, seperti itu. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya, yaitu yang berhubungan dengan kelistrikan. Sebuah proyek trafo dapat diselesaikan dalam X jam dengan menghabiskan biaya per jam sebanyak 3X dikurang 60 ditambah 1500 per X. Yang ditanya, biaya minimum untuk membangun sebuah trafo adalah titik-titik. Kita jawab. Diketahui bahwa Fx sama dengan biaya proyek selama X jam dengan satuan ribu rupiah selama pengerjaan trafo. Fungsi X sama dengan, kita masukkan persamaannya itu 3X dikurang 60 ditambah 1500 per X. Kita kali dengan X agar penyebutnya hilang. Jadi didapat 3X kuadrat dikurang 60X ditambah 1500. Tahu maksudnya tadi disamakan penyebutnya agar didapat hasil yang ini, atau 3X kuadrat dikurang 60X ditambah 1500. Selanjutnya untuk kurang nampak. Untuk pengerjaan biaya minimumnya, maka nilai X yang bersesuaian dapat diperoleh dari F aksen X sama dengan 0, atau ini adalah yang dinamakan titik singular. F aksen sama dengan 0. Kita langsung saja, Fx sama dengan 3X kuadrat dikurang 60X ditambah 1500. F aksennya sama dengan 3X kuadrat sama dengan 6X dikurang 60. Lanjutkan, lalu kita lanjutkan, yaitu 0 sama dengan 6X dikurang 60. Kita pindahkan saja ke sini, jadi 6X sama dengan 60. X sama dengan 10. Lanjutan pembahasannya itu untuk biaya pemasangan minimum proyek trafo ini harus diselesaikan selama 10 jam dan biaya minimum yang dapat dikeluarkan pada saat F
F10 sama dengan Fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 60x ditambah 1500. Jadi untuk F10 kita masukkan 3 dikali 10 dikuadratkan kurang 60 dikali 10 ditambah 1500. F10 sama dengan 3 dikali 100 dikurang 600 tambah 1500. Jadi 300 dikurang 600 ditambah 1500 sama dengan 1200. Karena pemasangannya, karena biaya pemasangan dalam ribuan rupiah, maka biaya minimumnya adalah Rp1.200.000.